Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, orang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, dua bacaan suci yang telah kita dengar juga membantu kita merefleksikan konsekuensi dari menjadi seorang pemimpin. Dalam bacaan Injil kita menemukan dua model kepemimpinan. Pertama, Yesus yang memimpin, dan yang kedua, ahli Taurat dan orang Farisi dengan petinggi-petingginya. Yesus menjadi pemimpin untuk menyelesaikan persoalan orang, sedangkan ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjadi pemimpin untuk mempersoalkan orang, termasuk Yesus. Yang pasti, seperti yang sudah kita dengar, kita itu menjadi pemimpin yang gembala, menggembalakan domba. Kita memimpin dalam konteks melayani, untuk melayani dan bukan dilayani. Maka kepemimpinan pastoral kita paling utama adalah menyelesaikan persoalan orang atau masalah orang, bukan mempersoalkan orang atau mempermasalahkan orang. Itulah yang dapat kita maknai dari apa yang kita dengar dari bacaan suci. Lagi-lagi kita menjadi pelayan atau pemimpin untuk menyelesaikan masalah orang, bukan untuk mempermasalahkan orang, menyelesaikan persoalan orang, bukan mempersoalkan orang. Sehingga kita bukanlah menjadi pengamat seperti tadi yang saya bilang, kita tidak menjadi pemimpin seperti wasit sepak bola, bolak-balik sana sini, ke sana kemari hanya untuk mencari dan melihat kesalahan orang. Kita tidak untuk itu, tapi melihat apa yang perlu diselamatkan dalam diri orang. Jadi kita itu seperti tim medis. Juga tidak menjadi pemimpin seperti wasit tinju yang ketika melihat orang berpelukan malah dileraikan dan pingin untuk orang selalu berantem. Kita tidak menjadi pemimpin provokator yang suka melihat orang bertengkar dan berantem.
Kita tentu tidak menjadi pemimpin dan pelayan yang membuat umat berantem dan bertengkar, tapi untuk berpelukan, berdamai, dan berjalan bersama. Nah, konsekuensi lain dari menjadi pemimpin untuk menyelesaikan persoalan orang dan masalah orang, bukan mempersoalkan dan mempermasalahkan orang, adalah ada yang iri dan cemburu dan tidak suka. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang iri dan cemburu dengan gaya Yesus. Tapi tidak usah takut, karena ketika kita terus berjalan bersama Yesus, nanti roh yang menjiwai dan melindungi Yesus juga akan menjiwai dan melindungi kita. Dan dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus itu ketika mereka hendak membunuh dia, tidak bisa diganggu, tidak bisa ditangkap, tidak bisa dipegang, malah mereka sendiri yang bertengkar karena tidak membawa Yesus. Juga bahkan ketika mereka mau melemparkan Yesus ke jurang, Yesus lari lewat begitu saja. Bukan lari, Yesus lewat begitu saja. Jadi paling penting dalam kepemimpinan kita jangan berjalan sendiri, berjalan bersama Yesus. Jadi intinya aku tidak seorang diri, karena Bapa menyertai aku dalam Yesus dan Roh Kudus. Itulah di bagian pengantar saya bilang kepemimpinan kita paling penting dan utama adalah biarkan diri kita dipimpin oleh Roh. Karena kepemimpinan kita adalah kepemimpinan rohani. Dan kemudian juga kita tidak perlu takut, karena seperti yang diungkapkan Nabi Yeremia dalam bacaan pertama, ternyata mata Tuhan memang tidak pernah tidur, tidak pernah tertutup melihat kita, menjaga dan mengamankan kita. Kita ini kan melayani karena utusan Tuhan, karena perintah Tuhan, karena kerajaan Allah. Maka jangan takut menghadapi siapapun yang tidak suka dan membenci, bahkan yang punya skenario ingin merusakkan dan menjatuhkan kita. Nanti Tuhan yang akan jaga dan lindungi kita. Jadi dalam bacaan pertama jelas-jelas Nabi Yeremia bilang bagaimana? Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau ya Tuhan memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dan berkata, mari kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Artinya Bapak Ibu, sebagai fungsionaris pastoral, kita juga tidak mungkin tidak terprovokasi dan terjebak dalam skenario orang-orang yang tidak suka. Kalau kita punya roh, nanti Tuhan tuntun kita ke jalan yang benar. Kalau kita tidak punya roh, akan kita terjebak dan masuk dalam skenario jahat dan buruk seperti yang dilakukan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mengapa kemudian saya bilang kita jadi fungsionaris pastoral, jadi DPP, jadi pengurus lingkungan, pengurus KBG, nomor satu doa, nomor satu misa, supaya roh bekerja di dalam diri kita. Sehingga kalau ada antek-antek iblis atau gaya orang seperti Farisi dan ahli Taurat yang mungkin mau menskenariokan untuk merusakkan gereja dan kita dilibatkan di dalamnya, kita tidak mudah terjebak dan kecimplung. Banyak kan kita terseret masuk dalam skenario yang merusakkan gereja karena memang kita tidak ada roh, tidak bekerja bersama Tuhan. Kalau kita bekerja bersama Tuhan, pasti Tuhan menuntun kita di jalan yang benar, di jalan yang baik. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, jadi pemimpin pastoral nomor satu harus berjalan bersama Tuhan. Karena kita itu rekan kerja Allah, bukan pemilik kerajaan. Jadi membuka diri kepada kehadiran roh, membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita, itu adalah kunci utama dan pertama. Dan orang yang bekerja dalam roh Tuhan pasti mencintai dan menikmati proses. Seperti Tuhan menyelamatkan dunia dari dosa butuh proses. Kalau mau cari gampang dan instan, kita bisa bilang gini, ngapain repot-repot lewat memanggul salib ke Golgota untuk kita ditebus? Ngapain? Kan Tuhan punya kuasa, langsung tebus saja dosa kita, ampuni saja dosa kita. Tidak perlu lewat salib, tidak perlu lewat memanggul salib, tidak perlu lewat Yesus dipukul, ditombakin, dicaci maki, diludahin, dicelain, tidak perlu. Tapi ingat pesan di bagian akhir rekoleksi, orang sukses menghargai proses. Orang jahat dan tidak suka sukses, suka protes.
Semoga kita menjadi pemimpin-pemimpin yang menghargai proses, dan dalam proses itu kita setia memanggul salib bersama Yesus untuk kepemimpinan pastoral kita, dan membiarkan Roh Tuhan bekerja, dan biarkan Tuhan berjalan bersama kita untuk mewujudkan gereja sinodal. Semoga Tuhan memberkati.